bicara Pancasila sebagai dasar negara, ya, ada di mana, maka jawaban kita adalah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea yang keempat. Kemudian ketika pada kalimat apa, maka Anda menunjuk jadi pada kalimat titik, kemudian baru menyebutkan berdasarkan kepada dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dari Pancasila sebagai dasar negara, kemudian berikutnya kita mengenal ada lambang negara, ya burung Garuda. Di dalam lambang Garuda terdapat beberapa simbol-simbol, beberapa lambang-lambang, mulai dari lambang lambang yang terdapat di bulunya, kemudian di pitanya dan seterusnya sudah kemarin ya. Jadi itu kemarin sudah. Oke, sekarang hari ini kita ke yang kedua ya. Saya coba print screen ya. Oh, tolong yang saya dijadikan ini host ya supaya saya bisa tampilkan di screen ya. Jadi materi kita tentang filsafat hidup. Oke ya, jadi yang kedua, jadi kita atau mungkin ada sesuatu yang aneh bagi dia sehingga dia tersenyum. Kalau dia tertawa ketika kita sedang menonton sesuatu, oh berarti itu lucu. Tapi ketika kita tertawanya kemudian agak sinis, oh berarti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan apa yang tersirat. Nah, Pancasila juga begitu. Pancasila itu bukan nampak secara letterlet yang ditampilkan dengan sila-silanya saja, tetapi ada yang di balik di balik itu semua. Misalkan Anda sedang benci dengan seseorang, raut muka Anda itu sudah menampilkan ya, apa yang tersirat dan apa. Jadi sudah cemberut dan seterusnya. Bahkan peringai pun juga tidak merespon. Ya. Anda pun juga tahu tadi begitu saya ngomong keras, gitu kan? Karena Anda diajak ngomong seperti itu. Ini juga merupakan satu apa yang tersirat. Tapi ketika saya kemudian bergurau, kemudian Anda merespon, itu maka responnya juga baik. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan filosofi atau filsafat. Ya. Kita lihat pengertian filsafat dulu ya, sesungguhnya apa itu filsafat. Ya mungkin kalau kita bicara definisi bahasa ya, filsafat itu ya semua ilmu itu kan banyakkan dari Yunani ya, bahwa filsafat itu kan dimaknai dengan suka, cinta atau filia, persahabatan. Sedangkan sofia, jadi bicara tentang filosofia, ya filosofi itu filosofia, artinya bagaimana cinta terhadap kebijaksanaan. Jadi kalau ada pengertian kayak begitu, ya definisinya ya demikian. Contohnya misalkan kita mendefinisikan kepala. Anda mengartikan bahwa kepala itu adalah bagian dari tubuh yang yang itu berada di atas. Kemudian bisa jadi kepala itu dimaknai sebagai orang yang berada pada posisi pimpinan. Nah, itu berarti kepala. Itu sebagai satu contoh ya. Jadi dengan demikian maka filsafat itu maknanya adalah itu, atau dengan kata apa yang tersirat. Jadi bukan arti yang nampak tetapi di balik itu. Kemudian arti filosofis, terminologis ya. Jadi filsafat itu adalah satu kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan, sikap yang sangat kita junjung tinggi. Jadi ini arti arti terminologis. Jadi suatu kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan
dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Ini dalam pengertian formal. Kemudian berikutnya, filsafat itu sekumpulan problema yang langsung yang mendapatkan perhatian dari manusia dan dicarikan jawabannya. Ya, tadi seperti saya contoh tadi saya menyampaikan, Anda tertawa gitu kan. Anda harus bisa mencari jawaban di balik. Oh, kalau tertawanya begitu berarti sedang senang gitu kan. Tapi kalau tertawanya agak sinis, oh berarti sedang tidak suka itu. Atau mungkin Anda mencibir misalnya. Kemudian tertawanya ketika nonton TV dan terbahak, oh itu berarti lucu. Jadi inilah sekumpulan problema yang langsung yang mendapat perhatian dari manusia dan dicarikan jawabnya. Jadi kalau begitu filsafat ini ya multitafsir ya. Artinya bagaimana Anda menafsirkan sesuatu. Dengan kata lain ya termasuk persepsi Anda, interpretasi Anda, perspektif Anda. Jadi dengan demikian kalau kita bicarakan di slide maka kita bisa artikan bahwa kalau yang disebut dengan filsafat tadi bahwa sesungguhnya jadi filsafat itu bisa dimaknai satu ketika kita bicara tentang ini multi tafsir. Jadi bisa berarti bahwa filsafat atau yang berbeda dari balik fakta. Jadi bisa juga bahwa filsafat itu merupakan satu nilai filosofis ya yang dibalik itu semua. Ya, jadi kita kembali tadi di sini. Jadi proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan terhadap dan manusia mencari jawabannya. Jadi bisa juga ini berarti satu persepsi. Persepsi itu apa? Ya persepsi kan menurut kita. Jadi menurut pemikiran kita. Bisa juga bahwa filsafat itu perspektif. Perspektif itu artinya cara pandang kita, ya. Cara pandang kita. Jadi multitafsir, apa yang ada di balik fakta, kemudian merupakan persepsi kita atau perspektif kita. Jadi itu filsafat. Kembali ya bahwa sekumpulan problema yang langsung yang mendapat perhatian dari manusia dan dicarikan jawaban. Ya, seperti tadi saya ngomong ke Anda sudah bisa menangkap. Kemudian ketika ada seseorang, kemudian, nah bagaimana Pancasila? Nah Pancasila ketika dilambangkan burung Garuda, kita punya filsafat atau filosofi. Apa? Itu persepsi para pendahulu atau founding fathers bahwa itu adalah burung yang gagah, burung yang hebat, burung yang tidak pernah tahu bangkainya, tetapi dia menjadi leading di dalam angkasa misalkan. Kemudian ketika kita bicara persepsi itu menurut pemikiran atau analisis kita. Ya, jadi Pancasila itu merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai luhur. Nah, itu menurut siapa? Oh, ternyata persepsi dari dari kita, maka persepsi dari orang lain juga beda. Begitu juga perspektif. Jadi kacamata atau sudut pandang. Jadi memandang mungkin itu. Karena Anda lihat di Singapura ya, benderanya apa? Merah putih ya, ada juga tambah bintangnya. Itu ada mungkin juga ada
berani dan suci juga menurut Indonesia, tapi kemudian juga ada apa namanya, ada apa itu, ada bintangnya atau apa misalnya. Nah, ini adalah perspektif sudut pandang gitu kan. Kalau Indonesia bendera merah putih itu berani dan suci. Berani itu maksudnya apa? Ya, suci itu maksudnya apa? Jadi founding fathers punya satu. Ya, berikutnya filsafat apa? Filsafat itu upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Itu filsafat. Ya. Jadi misalkan kamu pernah melihat Rocky Gerung ya. Ya. Tahu Rocky Gerung? Tahu, Pak. Ya, gimana menurut kamu apa? Jadi karena ini jumlahnya masih terbatas sedikit di bawah 100, saya kira boleh aja unmute itu di unmute kan ya, sehingga Anda bisa interaktif, nggak apa-apa. Nanti kalau ada gangguan baru Anda off kan semua. Jadi kita sambil interaktif ya, saya lebih suka itu. Jadi apa yang pernah kamu lihat Rocky Gerung itu kan dia bicara filosofis. Nah, kira-kira menurut Mbak Francisca. Jadi kalau kayak Rocky Gerung itu kira-kira dia ngomong filsafat. Itu kira-kira menurut kamu gimana? Apa yang dimaksud filsafat itu kalau kamu mendengarkan Rocky Gerung itu? Gimana? Soalnya susah dipahami, Pak. Kenapa? Sulit dipahami, Pak, kalau filsafat itu. Susah dipahami. Sulit, Pak. Oh ya. Kalau menurut Mia Agustin gimana? Mia Agustin gimana? Ya, Pak. Apa kira-kira pembicaraan, ya saya ambil contohkan tadi Rocky Gerung ya, jadi dia lebih banyak bicara filosofis atau filsafat. Jadi bicara yang seperti apa sebetulnya? Sesuatu yang sulit dipahami dan tersirat, Pak. Ya. Ya. Jadi bicara secara filosofis itu sebenarnya kan tadi apa dibalik itu ya. Jadi tersirat. Jadi dengan beberapa definisi kan tadi ini ada beberapa pengertian. Ya, jadi yang Anda sampaikan tadi ada yang ngomong sulit gitu. Mengapa? Karena kadang-kala filsafat itu bicara positivisme, bicara ketika agama, pengetahuan agama kemudian dipahami saja secara filsafat tanpa didalami oleh iman, itu semua tidak akan ketemu nanti ya. Jadi misalkan saja, tapi ketika orang beragama, beriman, kemudian belajar filsafat atau filsafat itu dipelajari dengan dasar iman, itu tentunya akan menemukan satu hal yang positif. Ya. Jadi kalau kita bicara filsafat ini memang ibarat kita jalan itu di atas tanah, ya ngambang. Tapi kita bisa memahami maksudnya. Ya. Jadi misalkan tadi kita ingin mengatakan masyarakat yang adil dan makmur, ini tidak gampang secara filsafat. Apakah adil dan makmur itu berarti orang itu kaya dan semuanya gemuk-gemuk dan sehat-sehat? Itu perspektifnya lain. Ada yang mengatakan bahwa makmur itu artinya bahwa tercukupi kebutuhannya, kemudian anak-anaknya juga sekolah semua, terbiayai semua, tidak ada percekcokan di keluarga dan seterusnya. Ini kan multi tafsir. Ada yang mengatakan makmur itu berarti ya harta bendanya banyak. Tapi ini kan menjadi bertentangan dengan ketika kita bicara keagamaan.
ternyata orang seperti makmur, sehat dan sebagainya, tapi tidak pernah beribadah. Yang Islam nggak pernah ke masjid, dan yang Katolik Kristen tidak pernah ke gereja, tidak pernah ke pura dan sebagainya. Itu kan berarti bukan makmur. Gitu. Jadi ini adalah pengertian filsafat, ya. Jadi bisa jadi itu. Jadilah upaya spekulatif untuk menyajikan satu pandangan sistematis serta lengkap dan seluruh tentang realitas. Kemudian pengertian filsafat yang keempat itu bisa bahwa penyelidikan kritis atas pengandaian atau pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang. Ya coba aja Anda nanti kalau longgar ya setelah kuliah ini, Anda di YouTube ya dengarkan apa yang dikatakan Roxy Gerung. Ya kita dengarkan. Nanti bukan materi Roxy Gerungnya yang Anda pahami, tapi bagaimana dia cara berpendapat. Berarti kan perspektif Roxy Gerung. Ya. Kemudian ada juga Mario Teguh. Dia ada perspektif Mario Teguh. Mungkin dia bicaranya memberi motivasi, semangat, dan sebagainya. Ada juga yang mungkin perspektifnya adalah menggurui. Jadi sesuatu mesti meminta jawaban dan sebagainya. Nah ini juga itu. Maka ketika kamu sudah tahu definisi-definisi ini, kemudian kepala kamu sudah mulai pening sedikit, tidak paham maksud itu, berarti ilmu filsafat sudah masuk. Karena ilmu filsafat itu kamu cerna, kamu masukkan pikiran, kamu rasakan, dan kira-kira kamu mengambil kesimpulan. Jadi bukan menghafalkan. Gampang saja kalau Anda menghafalkan apa itu udara. Udara adalah angin yang bergerak. Itu gampang. Tapi ketika bicara filsafat, ya apa yang ada di balik itu semua. Nah, kira-kira Anda kalau sekarang sudah mulai pening-pening dikit ya, beda dengan kemarin kita membicarakan dasar negara, Anda langsung das-das, apa dasar negara, das-das, terdapat di mana das-das. Nah, setelah bicara pengertian filsafat, nah ini sudah mulai. Maka kalau ada mahasiswa sarjana filsafat semester berapa itu duduk termenung, nah itu berarti terlalu menjiwai ilmu filsafatnya. Dan orang bisa jadi gila karena filsafat itu pada tataran mendalami sesuatu di balik itu. Kemudian yang keempat tadi ya sudah ya, kemudian yang kelima, disiplin ilmu yang berupaya membantu Anda melihat apa yang Anda katakan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Ya, ini kan kadang kan definisinya Anda membaca aja sudah bingung. Ketika Anda bingung, disitulah sebetulnya filsafat masuk. Ya, karena filsafat ilmu itu artinya bicara sesungguhnya. Iya, disiplin ilmu yang berupaya membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Ya, ini jadi pendekatan. Nah, yang tadi saya tuliskan di sini, kalau begitu filsafat itu adalah multitafsir. Filsafat itu apa yang ada di balik fakta, dan filsafat itu persepsi, dan filsafat itu perspektif. Ya, jadi ketika kamu menghadapi, nggak usah, kamu lihat kawan-kawanmu, ada kawan-kawanmu yang mungkin untuk mengatakan sesuatu tidak langsung, gitu kan. Misalkan saja Anda mau mengatakan bahwa misalkan kota Bengkulu ini tidak panas. Sebetulnya kan cukup sederhana saja dengan dingin, misalnya. Tapi melalui satu kata-kata ya, yang itu menimbulkan multitafsir. Nah ini saudara sekalian, jadi Pancasila sebagai filsafat berarti ini multitafsir, apa yang ada di balik fakta, perspektif dan sebagainya. Maka pembelajaran Pancasila oleh dosen atau dulu ada namanya penataran P4 itu dalam rangka menyatukan persepsi, menyatukan perspektif, membahasakan bahwa Pancasila sebagai filsafat itu seperti itu. Ya. Jadi itu. Sekarang kita masuk ke berikutnya.
Ya, jadi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Jadi ciri-ciri berpikir filsafat, jadi berbeda dengan berpikir pragmatis ya. Kemarin saya menjelaskan tentang apa dasar negara Pancasila. Ada terdapat di mana? Itu pembicaraan normatif. Itu bicara tentang ya pragmatis, realistis. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana sesungguhnya ciri-ciri berpikir kefilsafatan ya. Jadi itu ya. Kalau tadi yang pertama gampang ya. Ucapan sehari-hari Anda itu namanya pragmatis, realistis. Tapi ketika sudah ke hal lain, inilah ada beberapa ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama radikal. Jadi berpikir radikal. Ya, ini pengertian kefilsafatan ya. Yaitu berpikir sampai akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan. Tetapi kalau Anda lihat bahwa radikal itu gampangnya itu kan keras ya. Radikal itu artinya berlawanan. Radikal itu artinya memiliki satu hal yang tertentu yang punya dasar khusus. Tapi sesungguhnya definisi radikal dalam konteks ini ya menarik, yaitu berpikir sampai akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan. Itu artinya berpikir radikal. Artinya berbeda dengan pada umumnya. Kalau kita mengatakan bahwa kondisi alam itu adalah baik, tapi pikiran radikal itu akan bicara baik yang seperti apa. Itu radikal. Kemudian universal. Universal itu pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Universal. Di kampus ini namanya university, ya university. University itu artinya ya, universe. Universe itu umum, ya. Umum itu kan di situ komplit. Jadi tidak ada kekhususan. Jadi komplit, ada fakultas eksak, fakultas umum, kemudian di situ ada beberapa pandangan-pandangan, pendapat dan sebagainya. Ya, jadi universitas seperti itu. Berbeda dengan sekolah tinggi, ya. Itu berarti kan hanya sekolah pada level meskipun sama-sama sarjana administrasi, sarjana biologi, kalau itu dilahirkan dari sekolah tinggi, ya, ini sekolah tinggi dan universitas, kemudian akademi berbeda dalam definisi, ya. Jadi kalau kita bicara universal, berarti yang ketiga itu konseptual. Konseptual itu hasil generalisasi abstraksi pengalaman manusia. Jadi konseptual itu artinya berdasarkan pada pemikiran yang mendalam, konseptual. Misalkan begini, Anda pagi-pagi diajak Anda yang laki-laki diajak mau mancing. Kalau bahasa filsafat ditanya, loh kita mau mancing, gimana konsepnya? Ya, yang sebetulnya kalau dalam bahasa pragmatis itu kita itu di sana mau apa? Tapi di dalam kefilsafatan bagaimana konsepnya? Nah, mungkin dijelaskan artinya bahwa konsepnya itu kita dari rumah sudah siapkan alat pancing, menggunakan topi, menggunakan baju santai, kita siapkan kendaraan dan kemudian kita menuju perjalanan di sana. Sampai di sana kita mencari lokasi yang demikian dan seterusnya dan ini konsep ya, konsep. Jadi agenda apa yang akan dilakukan itu yang sering disebut dengan konsep. Maka itulah konseptualisasi. Maka ketika Anda berdialog dengan kawan Anda, kemudian Anda mengajak berlibur misalkan,
Anda akan bertanya, ini gimana, ini konsepnya seperti apa? Nah, artinya di sini ada beberapa yang harus Anda jelaskan tentang apa yang Anda lakukan. Itulah yang disebut dengan generalisasi dan abstraksi, yaitu konsep. Kemudian koheren dan konsisten. Koheren itu sesuai dengan kaidah berpikir logis, sedangkan konsisten itu tidak mengandung kontradiksi. Konsisten itu artinya ya sesuai dengan apa yang telah diomongkan, sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Berikutnya sistematik atau sistematik. Ini pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan, harus berhubungan secara teratur, di dalamnya terkandung adanya maksud dan tujuan. Jadi bahasa sederhananya adalah runtut. Sistematik itu runtut. Jadi ketika, nah, Anda bisa melihat itu ketika orang berpidato, itu menunjukkan sesuatu pendapat yang sistematik. Mungkin kita awali dengan salam, kemudian kita ucapkan terima kasih, kemudian maksud dari kegiatan atau acara itu, kemudian diakhiri permohonan maaf, dan selanjutnya Anda selesai pidato itu. Nah, ini itu artinya sistematik. Tapi ketika kemudian Anda melompat-lompat, Anda pertama sampaikan salam, setelah itu Anda kemudian mengucapkan yang lain, kemudian balik lagi ke definisi salam, dan seterusnya, berarti tidak sistematik. Berarti itu ya serampangan ya, bukan berjalan secara sistematik. Kemudian berikutnya komprehensif, yaitu suatu menjelaskan secara menyeluruh. Ya, mungkin ada di antara Anda, ada nggak ujian komprehensif? Ada nggak di jurusan biologi? Ada nggak di prodi biologi? Ada kompre nggak di semester akhir? Ada. Gimana, Baby? Ada nggak, Baby? Ada ujian kompre nggak di akhir semester? Belum. Ya? Nggak ada. Ujian sebelum ini, ujian sebelum skripsi. Jadi jadi komprehensif ya, ini komprehensif pada bebas, yaitu sampai batas yang luas, pemikiran pasar merupakan hasil pemikiran yang bebas. Bebas itu, nah di sini ada yang namanya pembatas bebas, itu yang disebut dengan toleransi. Jadi Anda bebas, teriak-teriak setiap hari bebas. Tetapi orang lain juga ingin mendapatkan kebebasan, tidak mendengarkan teriak-teriak orang lain. Maka pertemuan antara itu yang disebut dengan toleransi. Ya, jadi toleransi sesungguhnya adalah melakukan kebebasan di atas kebebasan orang lain. Itu toleransi. Kemudian berikutnya adalah bertanggung jawab, yaitu seorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya. Jadi saudara sekalian, kalau Anda mendengarkan ini ya, materi ini, Anda sudah mulai pening ya. Tapi nanti suatu saat ketika kita bicara, karena ini materi kita tentang filsafat dan kita berbicara sesungguhnya tentang Pancasila sebagai filsafat hidup Indonesia. Ya. Kenapa kok sila ketuhanan yang Maha Esa lambangnya adalah bintang? Ini kan ada suatu pendefinisian bahwa bintang itu seperti apa? Bahwa bintang itu adalah ciptaan siapa? Bahwa bintang itu mengapa, kan begitu kan? Dan seterusnya. Jadi itu ada satu
penjelasan yang secara komprehensif, secara sistematik, dan yang bertanggung jawab, tetapi juga bebas. Artinya siapa? Founding fathers yang pada saat itu merumuskan itu, yang punya alasan. Ya. Jadi itu ciri-ciri berpikir filsafat ya. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke Pancasila dan nilai-nilai dasar. Ini apa kalau begitu yang dimaksud jadi Pancasila dan nilai-nilai dasar? Artinya peninjauan atau penilaian dari sisi filsafat. Ya. Jadi Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia ini mengandung nilai dasar yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Bahkan bangsa yang beradab. Nilai yang dimaksud ialah nilai-nilai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, nilai keadilan sosial. Nah, apa yang disebut dengan nilai tadi ya? Jadi sesuatu dikatakan punya nilai apabila berguna bermanfaat. Artinya masing-masing punya definisi atau penjelasan. Ada pemahaman ya secara instinktif dan instrumental dari Louis Katzoff ya yang membedakan nilai dalam dua macam. Nilai instinktif adalah nilai sejak semula dan berikutnya nilai instrumental yaitu dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ya, seperti pisau untuk apa, kemudian pistol untuk apa, ya, namanya pena untuk apa dan sebagainya. Ya, saudara sekalian, jadi ini adalah kita bicara dari pertama tentang filsafat Pancasila, dimulai dari definisi Pancasila, kemudian beberapa hal yang menyangkut nilai dasar. Nah, sekarang dikaitkan dengan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Artinya filsafat hidup bangsa Indonesia. Artinya bahwa lambang-lambang dari Pancasila itu yang kemarin dicerminkan dalam nilai-nilai, dalam apa simbol-simbol, itu artinya ada arti di balik itu. Yang kemarin sudah kita singgung. Kita kemarin sudah mulai berfilsafat juga. Seperti misalkan burung Garuda, sayapnya yang berjumlah 17, kemudian menunjukkan tanggal 17, kemudian lehernya, kemudian juga ekornya. Nah, itu semua kemudian muncul sebagai satu satu pemahaman bahwa itulah nilai filosofi dari burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang Indonesia. Itu sudah sekalian. Ada pertanyaan silakan. Oke, saya bertanya sekarang kepada Anda ya. Jadi Pancasila sebagai satu filsafat itu kan berarti Pancasila itu diyakini ya sebagai satu yang layak untuk menjadi dasar dan pedoman bangsa hidup. Maka kita sebut bahwa Pancasila itu multi tafsir. Apa Herwina Ayu itu? Makna multi tafsir itu apa? Maksud dari yang multi tafsir itu maksudnya Pancasila itu dia mempunyai makna, Pak. Nah, mempunyai makna itu enggak. Jadi multi tafsir itu maknanya gimana? Ya, coba lanjutkan lagi.
kan misalnya Pancasila itu kan ini Pak, di Pancasila kan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti maksudnya itu kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu Pak. Sebagai fondasi negara. Oke. Kalau menurut Cindy gimana, Cindy? Menurut saya multitafsir itu artinya banyak artinya Pak. Maksudnya banyak yang pengertiannya itu banyak. Contohnya pada adil dan makmur tadi. Misalnya makmur itu kan ada yang menganggap makmur itu dari segi kekayaannya gitu. Tapi kalau dari agama kan beda maksudnya. Oke. Satu lagi, kalau menurut Kai Rani, ya mana Kai Nesta? Multitafsir itu maknanya banyak, Pak. Contohnya Ya. Contohnya Oke ya, jadi garis besarnya Anda ya relatif sudah menangkap ya. Jadi multitafsir, jadi sama dengan saya bertanya ke Anda, si Anda menjawab begini, berikutnya jawab begini, dan begitu. Artinya kan menanggapi Pancasila kan berbagai tafsir ya. Jadi berbagai tafsir. Nah, kemudian ketika saya menjelaskan lebih lanjut nanti dan bab-bab berikutnya, itu kan dalam rangka menyatukan tafsir ya, supaya tidak punya banyak tafsir. Ya seperti misalkan saja Al-Qur'an itu ya, itu ada terjemahan, tapi ada tafsir ya, beda ya. Kalau terjemahan itu adalah dari bahasanya. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu itu terjemahnya ini, tapi tafsirnya macam-macam. Oh, yang dimaksud ya ayyuhal amanu itu orang yang beriman itu adalah seperti ini. Apakah orang muslim, apakah orang yang muslim ke masjid, ataukah apa, misalkan seperti itu. Kemudian juga orang bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu apakah maksudnya adalah seluruh orang yang ada di Indonesia, ataukah orang yang tanpa membedakan agama Islam, Kristen, Katolik, ataukah pemuda-pemuda, ataukah seluruh masyarakat. Nah ini berarti multi tafsir. Nah sama dengan filsafat tadi kan ada punya multi tafsir. Nah kemudian kita yang mentafsirkan menurut persepsi. Ya persepsi apa? Nah inilah kita akan membahas bahwa filsafat hidup bangsa Indonesia seperti kegotong royongan, toleransi, persatuan, itulah tafsir bahwa filosofi bangsa Indonesia seperti itu. Oke, berikutnya pemahaman yang kedua ya dari kesimpulan bahwa sesungguhnya filsafat itu artinya adalah bicara tentang apa yang ada di balik fakta. Apa yang kata balik itu. Nah, menurut Nurul Aini apa? Apa yang ada di balik fakta itu maksudnya apa? Apa yang ada di balik fakta itu berarti apa? Nurul Aini. Ini foto apa ada orangnya Nurul Aini ini? Coba Rebecca. Apa menurut Anda? Apa yang ada di balik fakta? Pancasila yang berdasarkan apa yang ada di balik fakta itu, Pancasila tersebut sebelum Kalau menurut Monica apa? Apa yang dibalik fakta itu apa, Monica? Menurut saya itu nilai-nilai yang terkandung dalam
berdasarkan pada fakta ya. Padahal ini bicara apa yang ada di balik fakta. Berarti apa? Berarti ada data-data pendukung-pendukung apa gitu. Misalkan orang mengatakan dia itu berperilaku baik. Artinya ada di balik fakta itu apa? Yang namanya baik itu berarti mungkin dia bijak, kemudian dia apa dan seterusnya. Orang mengatakan dia sangat cantik. Nah, cantik itu kan mungkin apa parasnya putih, kemudian rambutnya terurai dengan baik, atau mungkin kalau pakai jilbabnya mungkin ditata dan seterusnya ya. Jadi apa yang ada di balik fakta. Jadi dengan kata lain itu adalah deskripsi dari apa di balik itu, apa yang tersembunyi. Itu ya, itu makna dari apa yang ada di balik fakta. Oke, berikutnya yang ini makna berikutnya adalah bahwa filsafat itu bisa dilihat dari persepsi. Apa menurut Aini Lutfiah, apa itu persepsi? Pak Aini Lutfiah. Ya, gimana ini? Menurut saya Pak, arti filsafat Ya. dalam persepsi adalah Pancasila itu mempunyai makna yang luas sebagai tujuan hidup. Ya, persepsi. Jadi persepsi, oke. Kalau Francisca gimana? Menurut Francisca, apa itu maksud dari persepsi? Jadi Pancasila itu dilihat merupakan satu persepsi. Apa persepsi? Persepsi apa? Sintania apa? Sintania. Kalau persepsi itu ini Pak, informasi yang ada di dalam otak kita gitu Pak. Misalkan persepsi terhadap Pancasila gitu, berarti informasi yang terkandung di dalam Pancasila itu Pak. Itu ya. Kalau Salsabila gimana? Salsabila. Persepsi ya. Persepsi itu artinya apa? Kalau menurut saya, persepsi itu berdasarkan pemikiran atau analisis dari seseorang tersebut. Oke ya. Ya, jadi persepsi itu ya saya kira Salsabila ini ya yang melengkapi dari kawan-kawannya ya. Jadi persepsi itu adalah menurut pemikiran ataupun menurut apa namanya kajian dari orang ya atau interpretasi seorang. Jadi persepsi. Jadi kita itu punya persepsi yang apa namanya, misalnya saja tadi saya ngomong ada orang marah itu kan, Anda punya persepsi yang lain-lain di 4 orang itu. Dia berpendapat, oh itu karena wajah ini, oh dia sedang ada masalah, oh itu dia. Nah, jadi punya persepsi yang berbeda-beda dan itu boleh ya, karena itu dibalik apa dibalik fakta itu tadi ya, jadi persepsi ya, jadi persepsi orang mengatakan bahwa apa yang menjadi pemikiran. Oke, sekarang yang terakhir ya, perspektif. Ya, perspektif. Menurut Mira apa? Perspektif itu apa? Apa Mira? Perspektif. Di Pancasila itu dapat dilihat ya dengan berbagai perspektif. Tadi berbagai persepsi ya, berbagai tafsir, perspektif. Apa perspektif? Bahasa sederhana saja.
seperti sudut pandang berbahasa dan bernegara seperti itu, Pak. Ya, jadi sudut pandang. Menurut Cindy gimana, Cindy? Ya, Cindy Fadli gimana? Kalau perspektif itu sesuai cara pandang atau sudut pandang seseorang, Pak. Ya, kalau Reski coba, Reski gimana menurut kamu, Reski? Perspektif itu apa? Kalau menurut Reski, Pak, perspektif itu ya berdasarkan sudut pandang dari orang lain terhadap pemahaman misalnya dari filsafat ataupun Pancasila itu, Pak. Fitri gimana kalau menurut kamu, Fitri? Nanti kita bahas. Apa perspektif itu? Ya, nggak dengar. Kalau menurut saya, Pak, perspektif itu pandang dari seorang yang Pancasila atau filsafat. Ya, oke. Satu lagi coba dari Suci Rahmadina coba. Apa perspektif? Kalau menurut saya perspektif itu cara pandang kita atau sudut pandang kita misalnya cara pandang kita terhadap seseorang. Oke ya. Oke, dari sekian yang Anda bicarakan, nanti Anda simpulkan sendiri ya. Bahwa intinya bahwa perspektif, betul ya. Perspektif itu artinya sudut pandang atau kacamata atau menurut Anda. Tapi dari yang Anda lihat ya. Kalau ini persepsi itu kan dari yang Anda pikirkan. Kemudian apa yang ada di balik fakta berarti dokumen-dokumen yang mendukung. Dan multitafsir adalah pendapat-pendapat ataupun juga opini-opini ya. Jadi ini. Nah, kalau kita melihat mengkaji dari sini berarti kita sudah bicara filsafat. Nah, oleh karena itu Pancasila itu sudah menjadi filsafat hidup bangsa Indonesia. Artinya bahwa segala perspektif, persepsi, dan seterusnya tentang kehidupan bangsa Indonesia itu ya benar-benar dilandasi oleh Pancasila. Ya, mengapa? Ya inilah memang sebagai dasar negara. Jadi misalkan ada organisasi, nggak boleh dasarnya bertentangan. Misalkan dasarnya apa? Misalkan dasarnya komunisme. Dasarnya apa? Dogmasnya liberalisme. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Jadi ya tidak tidak benar gitu kan. Jadi oleh karena itu kita harus pada satu konsep yang sama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Oke, saudara sekalian, jadi ini beberapa hal, ini adalah pendekatan teori-teori yang Anda harus pahami. Tapi sesungguhnya ini sebagai simpulan tadi yang saya katakan bahwa inilah sebagai satu kondisi tentang bagaimana Anda mengkaji Pancasila itu menjadi satu kenapa Pancasila menjadi filsafat hidup bangsa Indonesia. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupi ya. Baik, Pak. Oke, baik ya, sekalian ya. Nampaknya mungkin karena sore hari ini yang Anda harusnya mandi atau apa-apa, sehingga hari ini agak iklimnya agak senja ini ya. Jadi termasuk saya, sebetulnya bagi saya adalah bertentangan untuk bicara untuk yang agak keras gitu ya. Tapi tadi muncul seperti itu sehingga punya multitafsir yang berbeda. Oke, sungguhnya saya ini penganut Sirsan ya, serius tapi santai. Mudah-mudahan
minggu depan kita dalam materi berikutnya untuk dalam situasi yang Anda kondusif, saya juga bisa sesuai dengan waktu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatian. Selamat sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oh ya, itu tadi print screen dulu. Silahkan di print screen dulu. Silahkan ya. Silahkan di antara Anda mimpin ya. Anda mimpin silahkan untuk di print screen yang hadir. Yang petugas tadi silahkan memimpin mungkin dengan silahkan 1, 2, 3 silahkan. Sudah? Ini petugas yang bagian print screen sudah? Sudah belum? Sudah? Oke, baik. Saya kira cukup ya. Terima kasih ya. Oke, saya live dulu ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.